Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiallahu halaman 34. Wa usil ma'a ila ma'atifil badani wa manabitis sya'ri ma haffa minhu wa ma kasufa wahzar an tamussa zakaraka ba'dal wudu'i fa in asabathu yaduka fa'idal wudu'a. Usahakan air menembus ke lekuk-lekuk tubuh dan akar-akar rambut yang lebat maupun yang tipis. Kalau untuk mandi bagi yang mempunyai jenggot itu perbedaan sampainya air hanya yang tebal, zahir, batinnya tidak. Ya, jadi kalau jenggotnya tebal dengan jarak kurang lebih 1 meteran, dagunya, kulitnya tidak kelihatan. Nah, itu jenggot itu dinamakan jenggot tebal. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau ibadahnya wudu boleh wajib zahirnya, batinnya tidak wajib. Cuma disunnahkan untuk diselai-selai. Tapi kalau babnya mandi ibadahnya mau tebal mau apalagi tipis. Semuanya, tidak ada pengecualian. Mau rambut tebal, mau jenggot tebal, alis tebal, kumis tebal, zahir batin harus sampai air ke semuanya. Zahir rambutnya kena harus, batin daripada yang tertutup di belakang rambut-rambut yang tebal itu pun harus terkena air. Bagi yang memiliki tubuh yang berlekuk-lekuk ya, berlipat ya, maka di balik lipatan itu harus dibuka supaya air wajib terkenakan air jika ibadahnya mandi wajib ya, walaupun mandi sunnah. Kalau mandi sunnah ya sempurna, tapi kalau mandi wajib terangkat hadas besarnya ketika semua itu terkena air. Tamam. Baik. Jangan sekali-kali menyentuh kemaluan setelah berwudu. Memegang ya maksudnya, bukan menyentuh. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin malam. Jika tanganmu sampai menyentuhnya, maka kamu harus mengulangi wudumu. Wal faridata min jumlati zalika kullihin niyatu wa izalatun an-niyatu wa izalatun najasati wasti'abul badani bil ghusli wa fardul wudu'i ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslu rajulaini ilal ka'baini marratan ma'an nayyati wat tartib. Yang wajib dari mandi besar ini adalah berniat. Karena itu kunci dari semua ibadah. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu niat. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau orang ibadah tanpa dibarengi dengan niat, maka ibadahnya tidak dikatakan ibadah. Tamam. Hatta olahraga ya. Kalau dia niatnya untuk kuat di dalam fisiknya saat beribadah, maka olahraganya jadi pahala. Tapi kalau olahraga ada niat cuma untuk bentuk badan, cuma untuk sehat, nah, itu tetap tidak dikatakan berpahala puasa ibadah olahraganya. Sehat untuk apa? Bisa jadi orang sehat tapi kesehatan digunakan untuk maksiat kepada Allah.
Tapi niatkan, niatku olahraga, sehat tubuhku untuk kuat ibadah, baru dapat pahala olahraganya. Tamam. Jadi penting peranan niat. Bahkan ulama mengatakan niat itu mencakup dari separuh agama. Artinya dalam urusan agama peranan niat ini sangat besar. Sholat butuh niat, wudu butuh niat, semua ibadah itu. Haji butuh niat, puasa butuh niat, mandi butuh niat. Perkara yang sunnah seperti menikah butuh niat, apalagi menghadiri majelis butuh niat. Sehingga apa yang diniatkan insya Allah didapatkan. Yang belum niat menghadiri majelis maulid, niatkan di dalam hatinya untuk membuat bahagia Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan pandangan khusus dari Allah ke dalam hatinya. Niatin banyak-banyak niat, karena semua yang berkaitan dengan Allah kalau tidak diniatkan sungguh rugi orang tersebut. Nah, mandi juga begitu. Kalau dia tidak niat, jadinya mandi biasa, hadasnya tetap tidak terangkat. Tamam. Menghilangkan kotoran atau najis dari tubuh. Kalau ada najis, hilangkan terlebih dahulu. Disiram air, diangkat najisnya dengan disiramkan air. Dan membasuh seluruh badan secara sempurna. Setelah tuntunan dan adab yang kemarin sudah diuraikan, tamam. Basuh kepala niat, kemudian bagian kanan depan dada bagian kanan diguyurkan air 3 kali dengan cara digosok. Itu sunnah semua. Setelah itu pindah ke kiri 3 kali dengan cara digosok, juga sunnah. Kalau pakai gayung, tangan kanan gayung, tangan kiri yang gosok. Tamam. Kalau pakai shower, dua-dua tangan bisa bergerak untuk menggosok. Artinya kanan dulu baru kiri, 3 kanan 3 kiri, baru nanti berbalik. Pundak bagian belakang kanan, pundak bagian belakang kiri, ya. Wahakada. Baik. Hal-hal yang wajib dalam berwudu termasuk dalam mandi besar adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki hingga ke mata kaki. Itu anggota wudu, ya. Tapi anggota wudu itu juga disunnahkan sebelum mandi. Ketika berwudu sama seperti wudu orang mau sholat. Hujan nggak tuh? Gerimis ya? Menjauh ya. Baik. Masing-masing sekali disertai dengan niat berwudu dan dilakukan secara tertib atau berurutan. Ketika berwudu niat wudu. Ketika mandi niat mandi. Tamam. Baik. Wa ma adaha sunanun muakkadah wasluha kasiratun wa sawabuha jazilun. Dilakukan secara tertib, ini wudu ya, bukan mandinya, wudunya. Ya. Masing-masing sekali disertai dengan niat berwudu dan dilakukan secara tertib. Buka tutup kurung urut, secara teratur, secara berurutan. Apa anggota wudunya? Wajah, tangan sampai siku, ngusap kepala, kaki sampai mata kaki. Itu harus berurutan. Sama kayak wudu. Wudu nggak boleh tidak berurutan dari anggota wudu. Dari fardu-fardu yang diwajibkan terhadap anggota wudu, nggak boleh mulai dari kaki, kepala, tangan, baru muka, dibolak-balik, nggak boleh. Ya. Sini maju ke depan sini, yang ngerasa kena air hujan maju nih, samping saya duduk sini, dipenuhi. Itu banyak kosong tuh. Hadrohnya diambil kan, bisa dimanfaatkan untuk tempat duduk. Nih samping ini kosong nih. Siapa yang ngerasa kena air hujan sini? Ya. Baik. Wal mutahawinu biha khasirun bal huwa bi asli faraisihi muhatirun fa innan nawafila jawabira lil faraidi. Selain dari itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Selain dari itu apa maksudnya? Daripada mandi. Seperti wudu, sebelum mandi itu kan sunnah. Nah, hukum sunnahnya ini derajat sunnahnya muakkad. Maksudnya muakkad itu diperkuat.
Artinya bagaimana? Kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun tidak dilakukan wudhu, tiba-tiba orang yang hadas, yang mandi wajib dengan sebab hadas besar langsung mandi, apa-apa. Ya, dia mau simpel, buru-buru misalnya tadi itu. Waktu misalnya contoh nih, dia hadas besar atau dia tidur mimpi basah, ya mimpi itu kan hadas besar. Pas bangun di masjid udah kedengeran suara tarhim ngaji. Biasa kan sebelum adzan tuh diawali dengan ngaji itu kan. Tapi apakah waktu sholat sudah masuk? Misal dia tidurnya siang, mimpi di tidurnya dan dihukumi dia hadas besar. Pas bangun udah mau menjelang asar, sebelum adzan itu biasanya ada ngaji itulah. Di masjid tuh kalau di tempat kita di Indonesia nih, khususnya di Indonesia ya. Ada apa namanya? Ngaji-ngaji dulu tuh nah, kira-kira dari ngaji itu sampai adzan dikumandangkan berapa menit dah kira-kira? Berapa? 5 menit sebelum adzan dikumandangkan itu ya. Tapi kan belum masuk waktu nih. Andai kan belum masuk waktu itu. Nanti bangun, wah anak hadas besar ini. Dalam keadaan seperti ini bagaimana? Ente mandi, misalnya ada kolam renang di rumahmu, kebetulan airnya langsung nyebur, nawaitu taharata lis shalah, berdiri, udah cukup. Ya, Bang. Itu kalau pengen secara menyeluruh aja, global, mandi global namanya. Dan juga harus dilakukan karena mepet waktunya, minimal dapat 1 rakaat pertama, walaupun 3 rakaat zuhurnya sudah masuk di waktu asar. Gak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia ikutin wudhunya, dia praktekkan sempurna sunnah-sunnah sebelum mandi, keburu masuk waktu asar, 10 menit gak cukup itu. Wudhu, baru mandi, kemudian depan, belakang kanan, belakang kiri, diusap, semuanya dia lakukan dari sunnah-sunnah. Sedangkan dia belum sholat duhur, bangunnya aja mepet dalam keadaan hadas besar, mimpi basah. Nah, yang seperti ini melakukan yang sunnah itu tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Seperti pembahasan kita ketika wudhu, untuk waktu bab wudhu, waktu pepet nih, tak lagi masuk waktu sholat berikutnya, maka sunnah wudhu hilangkan, nggak usah dilakukan. Ambil yang fardunya saja. Ya, wajah, kedua tangan, kepala, kaki udah dianggap sah. Langsung sholat masuk. Pas dia dapat ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, dia dapat sholatnya di waktu. Walaupun sisa sholatnya itu di luar waktu, tapi dia dihukumi sholat di dalam waktu, walaupun terakhir sholatnya. Cuma dia kedapatan 1 rakaat sebelum masuk waktu sholat berikutnya, itu dihitung dapat sholatnya di waktu tersebut. Kira-kira tergambar enggak? Nah, ini saya contohkan lagi, zuhur sama asar. Waktu zuhur, dia sholat zuhur, baru dapat 1 rakaat, ya, sami Allah liman hamidah, masuk waktu asar, maka dia dihukumi sholat zuhur. Satu rakaat loh itu. 3 rakaatnya di mana? Masih di waktu zuhur apa sudah di asar itu? Sudah di asar, tapi tetap dia dihukumi waktu zuhur. Tapi kalau dia tidak dapat ruku pertama, rakaat pertama, maka dia dikatakan sholatnya di luar waktu zuhur. Tamam. Pas lagi takbir, Allahu Akbar, adzan masjid, udah itu namanya godok sholatnya itu, bukan adaan namanya. Tapi kalau dia dapat 1 rakaat, baru dia dikatakan adaan, walaupun sisa rakaatnya di luar waktu. Itu karena dia ngambil yang fardunya saat berwudu. Begitu juga mandi, kan ada tata tertib, sunnah, adab, kesempurnaan. Tapi waktu mepet, nanti dulu yang adab ini jangan ente lakukan. Kenapa? Ente ngejar yang sunnah tapi bisa mengabaikan yang wajib. Langsung ambil wajibnya, langsung ente sholat. Dapatkan 1 rakaat, walaupun setelah 1 rakaat itu rakaat berikutnya keluar dari waktu sholat tersebut, tetap dihukumi dia sholat ada. Sampai di situ paham? Tayyib. Jadi hukum sunnahnya itu muakkad, diperkuat, jangan ditinggalkan, ya, kecuali kalau mepet waktu saya gambarkan barusan. Di samping keutamanya
Di samping keutamaannya juga sangat banyak dan balasan pahalanya pun melimpah. Karena sunnah ini perihal yang banyak diabaikan. Ya, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad itu jangan kita tinggalkan. Artinya maksimalkan untuk kita lakukan. Apalagi menyepelekan, dosa besar termasuk menyepelekan sunnah Nabi. Ya, sunnah juga, nah itu dosa tuh, menyepelekan yang seperti itu. Hati-hati. Tamam. Kalau ente tidak mau melakukan, tidak mau mengerjakan sunnah, paling tidak jangan kita sepelekan, anggap ini perkara yang biasa. Karena kita menyepelekan sunnah Nabi sama saja kita menyepelekan khawatirnya Nabi kita Muhammad. Ya. Jadi sunnah ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Keutamaan artinya apa? Ladang pahala, ladang kebaikan, ladang derajat bagi yang ngerti. Ya, dia akan selalu menjaga daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bilang Nabi SAW, man ahya sunnati inda fasad ummati falahu ajrun mi'ata syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku di era rusaknya umat. Ini era kita ini kan banyak umat rusak sudah nih. Walaupun tidak secara terang-terangan. Ya, sunnah Nabi sudah kayak sedikit yang mengamalkannya, melakukannya. Tapi ada orang-orang tertentu yang senantiasa menjaga itu sunnah Nabi. Maka bagi Allah untuk memberi dia pahala 100 orang yang mati syahid di jalan Allah. Kenapa dikatakan pahalanya pahala orang yang syuhada mati syahid? Orang syahid itu kan waktu berperang bersama Rasulullah SAW nyawa yang ditaruhkannya. Ya, karena memang itu eranya berperang untuk menegakkan Islam. Tapi di era yang orang meninggalkan sunnah Nabi, dia berperang melawan nafsunya untuk menghidupkan Islam pada dirinya. Lalu dia hidupkan, dia jaga sunnah itu, maka sama seperti dia berperang. Pahalanya Allah berikan seperti orang yang mati syahid. Bukan 1, tapi 100 orang mati syahid. Ya, ini zamannya kita nih, era kita ini banyak yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Tamam. Yang di dalam ibu-ibu mengganggu suaranya. Ya, persis di belakang saya duduk ini, tolong jangan bersuara. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah Nabi di zaman yang banyak orang meninggalkan, pahalanya besar. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ya, hiasin rumahmu dengan sunnah-sunnah Nabi. Apa maksudnya menghiasi rumah dengan sunnah Nabi? Masuk keluar rumah baca doa. Itu kan sunnah. Mau masuk kamar mandi keluar kamar mandi, hidupkan sunnah Nabi. Mau pakai baju sunnah Nabi, buka baju sunnah Nabi. Makan minum sunnah Nabi. Jadi rumahmu itu terhiasi dindingnya dengan sunnah Nabi. Ya, sahibul baitnya mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi. Ya. Anak kita makan, tanya udah cuci tangan belum? Makannya pakai sendok. Untuk apa dicuci tangan? Kan begitu. Bukan masalah untuk apa, kenapa, tidak. Itu untuk membiasakan diri kita menjaga dan senantiasa ingat kepada di antara sunnahnya sebelum makan apa? Cuci tangan. Kan makannya pakai sendok. Gak apa-apa. Yang penting niatmu menjaga dan mengabadikan itu sunnah pada dirimu. Walaupun makannya pakai sendok. Dikit aja, yang penting dapat sunnahnya. Ya, nggak kerannya dibuka gede-gede mubazir airnya. Buka sedikit kerannya, yang penting basah, tangan udah tutup lagi. Menjaga sunnah ini. Nggak tahu makannya pakai sendok. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting sunnahnya Nabi kita Muhammad hidup pada diri kita. Nah, orang yang menghidupkan artinya menjaga, mengamalkan, mempraktekkan sunnah tersebut dalam keseharian pada dirinya. Bagi dia pahala 100 orang yang mati syahid. Pahala 1 orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa dihisap. Orang yang mati syahid itu. Kalau 1 aja udah lebih cukup. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk menjaga sunnah ini di era yang rusak daripada umatnya saat mereka meninggalkan. Ya, jangankan yang sunnah, yang wajib aja mereka berani langgar. Apalagi yang sunnah, yang wajib kadang mereka tinggal. Mudah-mudahan tidak diantara kita ada yang melakukan itu. Ya, keberkahan Maulid ini
Syafaat Nabi membuat kita lebih semangat dalam urusan wajib dan urusan yang sunnah. Di dalam riwayat lain, man tamassaka bisunnati, siapa yang berpegang erat. Kalau hadis yang pertama tadi yang menghidupkan pada dirinya dia lakukan. Yang kedua sighahnya man tamassaka bisunnati, yang berpegang erat dengan sunnahku. Inda fasad ummati falau ajrun mi'a syahid. Ketika rusaknya moral umatku, bukan orang kafir yang dimaksud, kayak Nabi Muhammad itu sudah memprediksi dan memberitahukan kepada kita bakal datang waktu umatnya itu rusak moralnya, akhlaknya, imannya, terkikis semua. Antaran sebab apa? Mungkin gara-gara eranya, pergaulannya, temennya, jauhnya dari orang-orang yang dekat sama Allah. Itu merusak kualitas moral, akhlak, iman orang yang beriman itu sendiri. Nah, di saat rusak ini moral, di saat rusak dirinya karena jauh dari Allah, jauh dari Nabinya Muhammad SAW, ternyata ada masih segelintir orang yang berpegang erat dengan sunnah Nabi, tidak pernah dia tinggalkan untuk selalu dilakukan. Maka dia mendapatkan baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Dalam sighah yang lain Nabi Muhammad SAW, falahu ajrun syahid, yang berpegang kuat dengan sunnahku ketika rusak umatku, baginya pahala 1 orang syahid. 1 orang syahid artinya dia insya Allah masuk surga tanpa dihisap. Intinya jangan pernah meremehkan kebaikan, ya. Siapa tahu di kebaikan kecil yang kita remehkan, di baliknya ada keridhaan Allah yang paling besar. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Bilang Nabi, siapa tahu di balik yang kita remehkan maksiat kecil itu terdapat murka Allah yang paling besar karena meremehkan itu. Orang-orang musyrik itu tidak ada ampun, orang yang syirik. Tapi sudah jelas perbuatannya, dia dengan kesadaran diri tidak mau beriman kepada Allah, dengan menyembah kepada itu sadar, itu namanya orang yang syirik. Tapi orang yang beriman menyepelekan yang baik, menyepelekan ibadah, itu bisa mendatangkan murka Allah yang paling agung dan paling besar. Marahnya Allah paling besar. Artinya tidak ada yang semarahnya Allah itu separah orang yang syirik. Ternyata ketika orang menyepelekan kebaikan, bisa jadi di balik itu ada murka yang lebih besar daripada orang yang syirik kepada Allah. Karena syirik jelas-jelasan, terang-terangan, siapa orang pun tahu ini orang musyrik, tahu, dan dia diajak nggak mau. Masalah lagi ya, yang lainnya yang beriman, yang diajak untuk beriman mau, tapi terhadap nilai-nilai kebaikan disepelehin. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Apa makna yang terkait dalam kandungan hadis ini? Yang menghidupkan sunnahku baginya 100 pahala orang syahid, atau berpegang teguh kepada sunnahku di era rusaknya umatku, baginya 100 pahala syahid. Al-maghsud bil hadis, maksud daripada hadis tersebut menjelaskan anna man ya'malu bi sunnatin Nabi SAW fi waqti tantashiru fihil fitan. Orang-orang yang berpegang dan menghidupkan sunnahku di era menyebarnya banyak fitnah. Fitnah itu sudah kayak santapan harian di zaman kita saat ini. Ya, kayak santapan harian. Dia tidak ada rasa malu yang melakukan perbuatan terus seperti itu. Ya, hilang rasa malunya, menyepelekan daripada hal-hal yang baik. Nah, dia ketika zaman sudah rusak dari umat ini, dia mendapatkan pahala lahu thawab kabir, pahalanya besar. Pekerjaannya sunnah, tapi pahalanya besar. Ya, kenapa? Karena maksiat sudah merajalela, karena fitnah sudah merajalela. Ini orang berpegang kepada teguh dengan menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya besar di setiap satu sunnah. Kemudian makna yang lain apa? Sawabus syahid al-mujahid fisabilillah, betul-betul pahala orang syahid itu yang berperang gugur di jalan Allah melawan orang kafir. Betul-betul pahalanya orang mujahid itu, bukan gambaran pahala orang yang jihad fisabilillah yang gugur, orang yang syahid, bukan, tapi memang betul-betul dia mendapatkan itu pahala. Siapa yang menghidupkan sunnah, berpegang kepada sunnah Nabi saat era yang sudah rusak,
Nah, itu betul-betul mendapatkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan pemahaman kepada kita insya Allah. Baik. Orang yang mengabaikannya maka ia akan mengalami kerugian. Tahu makna kerugian? Ketika di dalam kitab dikatakan atau di dalam Al-Quran mengatakan kalimat rugi, rugi, artinya rugi itu celaka. Sebagian mufassir mengatakan celaka tempat kembalinya adalah neraka. Ya, kita menyepelekan, kita mengabaikan gitu. Rugi kita, rugi kita. Namanya rugi itu kan tidak enak. Yang enak tuh untung. Nah sekarang kalau keadaannya itu di akhirat, cuma ada untung dan rugi juga. Tapi kalau untung, beruntung maksudnya surga. Kalau rugi, itu maksudnya, jangan kita tidak paham. Ini ketika Imam Ghazali mengatakan, ya contohnya, wal mutahawinu biha khasirun. Orang yang mengabaikan, menyepelekan, maka dia akan mendapatkan kerugian. Atau dia digolongkan menjadi orang-orang yang rugi. Berarti ruginya kalau di dunia, dalam urusan bisnis misalnya, ya rugi dia nggak dapat untung. Tapi kalau di akhirat, ruginya tempatnya itu loh, ruginya itu nggak baik. Ya, tempatnya adalah neraka, rugi yang mendapatkan kerugian di akhirat. Makanya jangan diabaikan, artinya jangan disepelekan. Maksimalkan di dalam apa yang sudah kamu ketahui terhadap sunnah Nabi. Maksimalkan pada dirimu untuk melakukan. Azam, niatkan dengan kuat. Ya, ini sunnah Nabi Muhammad, sunnah Nabiku, tidak bakal aku sepelekan. Aku tahu, aku akan amalkan dan akan aku terapkan, aku jalankan, aku jaga. Aku pegang erat, karena aku tahu ini sunnah. Minum pakai tangan kanan misalnya, jangan pakai tangan kiri. Ketika kamu tahu, jangan coba-coba pakai tangan kiri, karena sunnah Nabi minum tangan kanan. Apalagi di antara sunnah, sebelum minum baca bismillah, jangan ditinggalkan. Nah, azamkan pada diri. Paham? Ya, diniatkan, dikuatkan, didorong, dipush ente punya nafsu itu, jangan sampai yang sudah kita ketahui terhadap sunnah Nabi nah gitu lah, diabaikan begitu saja. Nah, takutnya nanti dia merugi sendiri. Allah berikan kita pemahaman. Baik. Bahkan ia telah berbuat gegabah karena ibadah-ibadah yang sunnah itu. Dapat menutupi kekurangan dari ibadah-ibadah yang fardu. Ibadah sunnah itu di akhirat menutupi kekurangan yang fardu. Maka sebagai ulama menjelaskan 70 sunnah itu menutupi satu ruang fardu yang gagal. Misal ente sholat fardu, ya tak? Di dalam sholat fardu itu ada berapa banyak sunnah? Al-Habib Sa'ad Al-Idrus itu di Kota Tarim mengarang satu kitab 500 sunnah di dalam sholat. Jadi dalam satu kali ibadah sholat itu ada 500 sunnah-sunnahnya. Tamam. Nah, di akhirat nanti peranan, kemuliaan, keutamaan sunnah Nabi itu per 70 sunnah Rasulullah yang pernah kita lakukan menutupi satu fardu yang pernah kita tinggalkan atau enggak dianggap sama Allah, atau gugur lah, gagal bahasanya. Ya. Kalau memang ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Ketika sholat yang dikerjakan fardu, dari misalnya 2 rakaat, 1 rakaatnya gugur di sisi Allah, 1 rakaatnya diterima sama Allah. Nah, 70 sunnah itu nanti di akhirat akan menutupi satu kegagalan dari fardu yang kita kerjakan. Jadi sangat berarti, satu sunnah itu sangat berarti. Bukan saat ini, di sini juga pasti mendapatkan keutamaan, kemuliaan. Yang kita harus pahami itu yang kita lakukan dari urusan akhirat atau berkaitan dengan perkara-perkara akhirat, itu semua menguntungkan kita nanti di akhirat, bukan saat ini. Terkhususnya di akhirat. Di dunia kita pasti dapat keberkahan. Ente menjaga perintah yang wajib, ya, menjaga perintah yang sunnah, mesti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Artinya kebahagiaan yang lebih sudah menanti di akhirat, sudah dipersiapin sama Allah Ta'ala, ya. Jadi banyaklah ngidupin sunnah, kemudian itu akan bermanfaat untuk kita
di akhirat. Cari aja, browsing kayak di Google sunnah Nabi, misalnya sunnah makan apa saja. Ya, baliklah ke zaman PAUD misalnya, zaman TK gitu. Walaupun kita sudah tua, sudah berumur. Sunnah Nabi sebelum makan apa, sunnah Nabi sebelum minum apa, sunnah Nabi sebelum tidur, bangun tidur apa. Nah itu hafalin satu-satu, tinggal inti amalkan. Moga Allah berikan kita pemahaman insya Allah, ditandai itu ya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Jazakumullah khair sahibul bait yang menyiapkan wadah dan tempat pada malam hari ini, Akhina Firman dan keluarga. Kita doakan Allah balas kebaikan untuknya. Dan kita doakan juga bersama untuk saudara kita Bapak Mansur Rahman ya, mudah Allah sehat afiat, diangkat derajat, diampunkan dosa, dimudahkan semua urusan keluarganya. Allah jadikan keluarganya keluarga yang diridhai Allah, keluarga yang diridhai Nabi Muhammad, dan kita semua mendapatkan keberkahan, ridho dari Allah untuk kita, ridho dari Allah untuk kita, dari Nabi Muhammad SAW untuk kita, dan ridho daripada ulama-ulama al-amilin, orang-orang yang dekat sama Allah. Dan semoga kita diberikan sir dan rahasia daripada perkumpulan yang baik ini, membawa keberuntungan untuk kita dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala